suara saya kedengeran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu. Tapi agak kecil. Oke. Ini kalau segini? Sama aja kecil? Iya, Bu. Masih. Di saya padahal udah 100 volumenya. Dia nggak, saya pakai laptop baru dari kampus, dia nggak bisa pakai apa namanya headset, bahkan ya nggak bisa pakai mic, jadi kalau pakai mic nggak bisa kedengeran. Oke, ini saya coba jawab satu-satu ya. Fawaz udah saya allow untuk merekam. Iya Bu, sudah. Terima kasih Bu. Satu-satu ya. Tapi ada yang sudah dijawab tadi ya. Yang tahfiz tadi sudah ya? Mana tahfiz? Iya Bu, sudah Bu. Ya sudah Bu. Ya, yang namanya jumlah eliminasi itu hanya ada saat kita menyusun laporan konsolidasi. Ya. Oh, iya. Iya Bu. Kalau pas kita beli sih paling yang ditanya adalah berapa constructive gain atau constructive loss gitu ya. Bu, Bisa aja ditanya. Oh iya. Bu izin bertanya, tapi kalau waktu kan saya lihat video dosen ya Bu, dosen lain maksudnya itu kalau saat awal pembelian itu kok ada jurnal eliminasi gain on CBR itu Bu. Terus saya nggak ngeh itu maksudnya apa. Dan itu di tanggal 1 Januari gitu. Oh, itu berarti ceritanya pas 1 Januari kita ada transaksi antar perusahaan, kemudian disusun laporan konsolidasi, itu asumsinya begitu. Oh iya Bu. Ya, atau misalnya belinya mungkin tidak tanggal 1, tapi misalnya 30 Desember, 31 Desember itu kan langsung bikin laporan konsol, ya. Jadi kalau saat terjadinya transaksi ya si yang beli kan cuma jurnal investment in bond pada kas gitu aja kan. Yang punya bondsnya juga dia nggak bikin jurnal apa-apa. Nah kalau misalnya saat itu juga kita diminta untuk menyusun laporan konsolidasi, maka ya pasti ada jurnal tadi gitu ya. Oh iya Bu. Ya. Jadi tergantung yang diminta ya Bu ya. Mintanya kapan gitu. Oh iya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, terus Wilsa. Wilsa mana Wilsa? Iya Bu. Oke. Eliminasi dengan menggunakan akun. Kalau constructive gain, constructive loss itu adanya pada tahun terjadinya intercompany transaction. Jadi kalau tahun ini kita ada transaksi tadi S atau P ya, membeli bonds payable, membeli investment in bond, maka di laporan konsol tahun ini, tahun berjalan, akunnya constructive gain atau constructive loss. Kalau tahun depan nggak ada lagi, ganti jadi apa? RE. Kalau metode cost, kalau metode equity bukan RE tapi apa? Investment. Kalau upstream RE-nya paruan sama NCI. Kalau upstream equity investment-nya yang paruan sama NCI. Gitu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Makanya nanti kalau mengerjakan soal lihat transaksi bonds-nya itu tahun berapa, terus laporan yang diminta
tahun berapa, apakah sama nggak tahunnya atau udah setahun kemudian. Kalau setahun kemudian kita pakainya RE kalau gitu ya. Oke, Bu. Oke. Zevanya mana? Udah masuk belum Zevanya? Udah, Bu. Ya, oke. Saya masih belum paham. Pada materi kemarin kita kan belajar piecemeal yang mengubah unrealized menjadi realized. Apakah di obligasi ini juga piecemeal? Ya, dua-duanya piecemeal. Nah, bedanya apa? Kalau yang depreciable asset itu yang bukan rent ya, yang misalnya building, equipment gitu. Itu konsep kita adalah tidak ada gain, tidak ada loss. Ya. Sehingga di tahun terjadinya transaksi kita menghilangkan gain. Tapi kita mengakui adanya piecemeal ya. Mengakui itu artinya recognition ya, recognition piecemeal of gain. Jadi gain totalnya itu dihilangkan dulu, terus setelah itu nanti kita akui gain piecemeal tuh potongan-potongan dari gain tersebut selama masa manfaat aset ya. Kalau bonds justru sebaliknya, there is gain, justru kita recognize gain di tahun terjadinya transaksi. Jadi kalau ada gain diakui, ada loss diakui. Tapi nanti tiap tahunnya, tiap periode berlalu, kita justru the recognition. Jadi piecemeal the recognition. Kenapa the recognition? Karena di awalnya kita recognize. Nanti tiap tahunnya the itu arti kan kebalikan dari recognize. Kita potong sedikit-sedikit. Piecemeal ya, karena piecemeal itu kan kalau aset kan selama masa manfaat. Kalau bond kan selama nunggu sampai tanggal jatuh tempo. Nah, itu kita potong-potong. Jadi gainnya constructive gain, constructive loss justru diakui, pelan-pelan dihilangkan. Hilangkan tuh artinya turun dia. Kenapa turun? Ya. Karena si investment in bond sama bonds payable tuh kan masing-masing dua-duanya bergerak menuju par value. Jadi makin mendekati hari H, hari jatuh tempo bond, itu selisihnya makin kecil. Jadi si gain itu menurun gitu. Kan gain itu kan kalau di awal sekali itu adalah selisih antara bonds payable sama investment in bond, ya, karena ada selisih interest ini efektif interestnya, iya, karena ada itu. Kalau di saat terjadinya kita beli bonds, ya. Kalau di saat misalnya belinya itu di tengah-tengah tahun. Terus kalau ditanya berapa gain loss-nya, ya berarti kan harus membandingkan investment in bond dengan bonds payable saat itu. Nah, terus kalau bikin laporannya kan di akhir tahun. Kalau di akhir tahun itu kan si bonds payable sama investment in bond-nya kan sudah berubah. Kan sudah ada amortisasi premium dan diskon. Nah, terus ada interest expense sama interest revenue. Dan itu nggak sama. Kalau tingkat suku bunganya beda pasti nggak sama. Nah, selisihnya adalah gain loss. Jadi nanti kalau per 31 Desember total gainnya sama, tapi terdiri dari dua unsur. Selisih bond sama selisih bunga. Kalau saat terjadinya transaksi cuma selisih bond aja. Ya, kalau udah akhir tahun kan udah ada perhitungan bunga. Jadi si gain-nya itu terdiri dari dua unsur, selisih bond sama selisih interest gitu. Ya. Paham ya? Baik, Bu. Paham, Bu. Oke. Masih, Bu. Yang lain ada yang mau nyambung pertanyaannya Zevanya atau gimana? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke Nesya. Iya, Bu. Nesya, izin memastikan terkait gain atau loss on constructive retirement of bond upstream yang di-adjust ke net income untuk mendapatkan income from S itu jumlahnya sama dengan gain or loss konsol ya, Bu.
Oke, jadi kalau di tahun berjalan, Nasya, ya, untuk menghitung income from S, kita masukkan gain-nya, ya, kita masukkan gain-nya, terus dikurangi dengan piecemeal the recognition of gain. Jadi kan mencari income from S-nya kan 9, misalnya kepemilikannya 90%, berarti kan 90% dikali dalam kurung net income S ditambah dengan total gain dikurangi dengan the recognition tadi, piecemeal the recognition of gain. Turunnya berapa? Nah, itu bisa lihat dari, biasanya bisa kelihatan dari selisih bunganya. Oh iya. Mm-mm. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, kalau di dalam jurnal eliminasinya tadi kan ada 2, ya enggak? Yang satu selisih investasi dengan bonds payable, yang satu selisih interest income sama interest expense. Itu kan total gain. Ya, ketika masuk ke dalam penyusunan penghitungan income from S, masukin dulu totalnya, berarti diakui kita gainnya, dikurangi dengan piecemeal-nya. Nah, piecemeal-nya yang mana? Ya bisa diambil dari selisih bunganya. Atau cari penurunannya. Jadi kalau tahun sekarang berapa, tahun depan berapa, selisihnya ya. Nah, turunnya berapa itu sama dengan piecemeal. Kalau nggak salah saya pernah ngasih materi yang efektif interest ya. Jadi setiap tahun si gain itu akan turun. Tadi saya sudah bilang kenapa turun, ya karena si bond itu masing-masing, entah investment entah bonds payable, dia menuju ke angka par, jadi akan turun kan si selisihnya. Kalau bonds payable sama investment in bondnya turun, makin mendekati nilai par, berarti kan si interestnya juga akan turun. Maksudnya selisihnya itu akan mendekati 0 gitu, karena pas akhir nanti kita bayar kan dua-duanya pas par kan. Kalau tanggal jatuh tempo kan parnya sama nanti. Yang bonds payable sama investment in bond kan sama nanti. Jadi makin lama makin turun. Nah, turunnya itu namanya the recognition piecemeal of gain. Gitu. Kalau loss gimana? Ya loss berarti awal-awal dikurang, nanti ditambah dengan piecemealnya loss. Ya, gitu. Oh iya, baik Bu, ngerti. Kasih Bu. Kalau downstream gimana? Kalau downstream ya jangan dimasukin ke dalam kurung. Kalau downstream 100% punya P gitu. Kalau upstream dia masukin ke dalam kurungan ya. Kurungan menghitung itunya, income-nya. Oke, terus ini siapa nih? Adis, mana Adis? Iya, Bu. Adis, apakah jurnal di buku P yang mencatat the recognition of constructive gain itu besarnya selisih, ya boleh dikatakan seperti itu ya. Meskipun saya sebetulnya tidak setuju, kalau saya lebih suka kalau itu adalah ngitung per penurunan per tiap tahunnya. Kalau saya udah ngasih materi kan kalau nggak salah ya dalam bentuk Excel itu. Jadi kalau kalian itu mengambil dari selisih bunga tiap tahun kalau dijumlahkan itu tidak akan sama dengan total gain. Tapi kalau menghitung penurunan itu akan sama dengan total gain. Ada nggak saya ngasih itu? Sebentar ya. Saya coba cari. Oke, bukan di situ.
Sebentar kok jadi salah. Saya lihat ini ya, saya share nih ya. Nih, yang apa yang di bahan ajar itu kan gainnya itu 60 juta ya. 60 juta. Nah, ini saya kalian bisa lihat di sini tahun ke-1 ya. Tahun ke-1 itu bonds payable pada investment in bond, constructive gain, interest income, interest expense, constructive gain. Ini kalau dijumlahkan 60. Ini tahun pertama, tahun kedua ya. Terus ketiga dan seterusnya ya. Tuh, sampai akhir tahun kelima. Nah, tahun kelima cuma bonds payable, investment in bond, interest income, interest expense 14 sekian ya. Tadi kan nanya tuh boleh nggak selisih interest. Nah, kalau misalnya selisih interest nah yang selisih interest ini nih. Ini yang 9 juta, terus 10 juta, 11 juta, sama 13 dan 14 itu kalau di total dia lebih dari 60 juta. Tapi kalau saya lihat dari penurunannya, tahun pertama 60, tahun kedua 50, 50 tuh ini ya, 39 tambah 10 nih. Tahun ketiga, keempat, kelima itu pas 60 juta. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tahun ke-1, kedua, ketiga itu sama. Kelima juga sama, tapi tahun keempat beda, itu selisihnya 710.000. Oh iya, Bu. $710. Gitu. Jadi kalau mau mudah ya sepertinya memang selisih bunga gitu ya. Yang piecemeal dari recognition-nya. Tapi kalau menurut saya bukan selisih bunga. Kalau menurut saya adalah penurunan dari total gain. Oh iya. Di tahun pertama 60 kan, 50 tambah 9. Tahun kedua adalah 39 tambah 10. Tahun ketiga 27 tambah 11. Gitu. Nah, ini turunnya berapa? Dari sini ke sini turunnya berapa? 9565. Dari sini turunnya berapa? 10. Dari sini turunnya berapa? Sini turunnya berapa? Dari sini ke sini. Nah, ini kan agak beda sedikit ketika di tahun keempat gitu. Ya. Iya. Tapi kalau saya belum nyoba yang misalnya kalau 10 tahun. Ini di sini contohnya 5 tahun ternyata beda. Cuma tahun ke-1, 2, 3 sepertinya sama ya. Jadi nggak apa-apa lah. Mungkin dosen-dosen yang lain ngambilnya dari efektif dari selisih bunga gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya, tadi itu menjawab Adis ya, Adis ya? Iya, Bu. Penurunan total gain ya. Ya, kalau saya ya. Iya, Bu. Kalau ini kan bunga-bunga aja nih, bunga nih. Bunga nih semuanya ya. Iya. Saya ambil selisih bunga totalnya 60 juta. 60 710 padahal kan total gainnya 60. Iya. Saya ambil penurunan totalnya 60. Ya, Bu, sudah paham. Makasih, Bu. Oke. Cuma kalau tahun 1, tahun 2 boleh lah ya. Ambil aja biar gampang gitu. Baik, Bu. Oke. Maharani, mana Maharani? Maharani. Maharani ada nggak? Saya mau jawab pertanyaannya Maharani. Maharaninya kemana? Halo. Maharani mana Maharani?
Biasanya marahnya ada masalah jaringan, Bu. Oh gitu. Iya, kalau tiba-tiba hilang gitu. Oke, ini Maharani. Tapi kan direkam ini ya. Iya. Ketika dihitung ya TMP dan S sama, apakah bisa langsung disimpulkan tidak ada gain loss on CRB pada zona eliminasinya? Ya. Kalau yield to maturity P dan S sama, jadi saat P menerbitkan, saat S membeli, YTM-nya sama, ya berarti tidak ada cerita constructive gain or loss gitu ya. Maharani. Ini saya jawab di WA-nya ya. Ya, kalau YTM sama, tidak ada gain loss gitu ya. Sebentar. Oke, terus siapa lagi nih? Ini saya lupa ada satu orang yang KTTA-nya ternyata belum selesai ya. Siapa tadi tuh? Ananda tuh ada di kelas ini enggak? Tidak, Bu. Tidak. Bukan, ya. Bu. Iya, jam setengah berapa itu? 12:30 baru posting. Yang lain udah pada kemana? Ini baru proposal. Sampai jam berapa sih proposal? Ini namanya nodong kalau kayak begini ya. Sampai besok, Bu. Besok, bukan hari ini ya? Bukan. Ya, oke. Tadi Adis udah, Maharani sudah, Nurul gimana ini? Oke, oh. Nurul mana Nurul? Mau hadir. Nurul bingung bebas aja Nurul mau berapa aja. Kan yang jelas yang harus kita lihat itu adalah saya mau ngambil kan trial error kan ya, mau ngambil tingkat bunga berapa kan gitu. Nah, yang harus dipegang apakah bunganya itu yang saya coba-coba tuh di atas atau di bawah par. Itu kan harus kita lihat posisinya premium atau diskon kan gitu. Kalau yang di bahan aja di AKL, bentar ya, saya buka dulu. Kalau di bahan ajar itu kan bunga efektif untuk S. Obligasi dengan nilai par sejuta dibeli dengan kurs 95%. Ya. Terus bunga kuponnya 10%. Nah, itu berarti bunga efektifnya di atas atau di bawah? S beli obligasi, S itu beli obligasi, sebentar. Ya, SP membeli saham S. Oke. Di sini posisinya S itu yang menerbitkan bond ya. S menerbitkan bond sejuta, kursnya 95%. Nah, bunga efektifnya berapa? Tadi siapa tadi namanya?
Nurul, Ya, kan Bu. di bahan ajarnya begitu. Ada Ya. obligasi 1 juta, terus dijual dengan kurs misalnya 95%. Ya. Ya, berarti bunga pasarnya berapa? Bunga kuponnya 10%. Nurul mau ngambil coba-coba berapa? Berarti bebas, Bu, mau ke atas atau ke bawah gitu. Nggak bisa dong, nggak atas ke bawah, harus menentukan dong. Kalau kita punya bond 1 juta, laku dijual 950.000, bunga pasarnya 10%. Mau nyobanya di mana? Di atas atau di bawah? Oh, bisa dua-duanya berarti ya, Bu, ya? Salah Bisa satu. di atas? Salah enggak dong. Di atas, Bu. Harus di Oh, atas. di atas. Kenapa di atas? Karena Karena diskon. diskon. Iya, diskon. Diskon tuh artinya Oh, apa? Obligasi saya tuh nggak begitu menarik, nggak begitu laku. Artinya kok gini, saya jualnya 1 juta, tapi kok hanya laku 950. Artinya bunga di pasar lebih tinggi dari 10%. Bener nggak? bisa-bisa. Betul, Bu. Iya, Iya, itu pengetahuan manajemen keuangan itu. Kalau bunga pasarnya 10, berarti akan laku dijual 1 juta. Kalau di pasaran itu bunga untuk surat berharga seperti ini di atas 10, pasti kurang laku. Kurang laku tuh artinya akan dijual di bawah parnya. Jadi nggak bisa di atas atau di bawah, nggak, harus lihat dulu tuh diskon atau premium. Ya enggak. Nah, sekarang kalau obligasi parnya 1 juta dibeli dengan kurs misalnya bukan 95, kursnya misalnya 105. Bunga kupon 10%. Mau coba berapa? Di atas berarti atau di bawahnya ya, Bu, ya? bawah? Iya gitu. Hmm, Artinya kalau saya itu laku di atas 1 juta, ya, berarti bunga kupon yang saya tawarkan 10% itu lebih menarik daripada bunga di pasaran. Bunga di pasaran pasti kurang dari 10%. Karena orang lebih tertarik untuk beli obligasi saya gitu. Itu Menkeu itu. oh iya. Ya, jadi harus tahu diskon atau premium ya. Kalau diskon ya berarti akan di atas. Kalau premium berarti bunga pasar di bawah gitu ya. Oh iya, siap. Terima kasih, Bu. Oke. Udah nggak ada lagi yang nanya? Izin bertanya, Bu. Siapa yang nanya? Hanif, Bu. Absen 22. Kenapa Hanif? Jadi kan pas ada transaksi obligasi itu interest revenue sama expense yang diakui masing-masing itu kan ada selisih, Bu. Nah, itu kan itu yang dieliminasi. Terus kayak mana dengan revenue-nya, Bu? Interest revenue-nya apa ikut dieliminasi juga? Karena kan nggak ngakuin keuntungan. Interest revenue sama interest expense yang dieliminasi. Terus selisihnya Ya gain loss. gain loss itu kan, Bu. Berarti dua-duanya di ini ya, Bu. Gain loss-nya dieliminasi, terus interest revenue-nya sama expense-nya juga dieliminasi, Bu. Kalau tadi kan saya sudah bilang kalau kita sudah melalui waktu ya entah 1 semester, entah 1 tahun, maka si gainnya itu akan terdiri dari 2 unsur ya. Apa 2 unsurnya? Selisih bond sama selisih bunga kan gitu. Iya. Kalau saat pertama kali ada transaksi, maka gain loss itu selisih antara investment in bond sama bonds payable. Tapi kalau sudah ada cerita bunga, sudah lewat waktu, maka gainnya terdiri dari 2 unsur. Selisih bond sama selisih bunga. Gitu. Kenapa ada selisih? Ya kan tadi bunganya beda. YTM-nya beda. Kalau YTM sama ya nggak ada selisih. Nggak ada cerita gain loss.
Kalau YTM-nya sama, investment in bond-nya sama dengan bonds payable. Jadi misalkan ini kalau YTM-nya beda, jadi misalkan si perusahaan P ini ngakuin interest expense 20% gitu, Bu. Tapi si S ini interest revenue-nya 18% gitu ya, Bu, maksudnya selisihnya. Ya kan tergantung bunga efektifnya kan? Iya, misalkan aja gitu. Iya. Kalau yang punya bonds payable ya interest expense-nya pakai bunga efektif. Kalau yang punya investment in bond mengakui interest revenue-nya berdasarkan bunga efektif. Ya udah gitu aja. Kalau nggak sama ya berarti tadi gain, bagian dari gain. Makanya kan gain-nya ada dua kan? Ada dua unsur. Oh iya, udah, Bu. Iya. Makasih, Bu. Oke. Ibu, Ya. izin nanya, Bu. Siapa nih yang nanya? Zevanya. Tadi sebenarnya saya masih ada yang bingung sih, Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau misalkan untuk transaksi obligasi, gain itu diakui di tahun awal berjalan, berbeda dengan transaksi seperti aset tetap gitu ya, Bu. Jadi kalau jurnal itu kayak gain-nya itu ada di sisi kredit gitu kan ya, Bu ya? Iya. Eliminasinya. Iya. Bener kan, Bu? Nah, terus kalau Ibu terus tadi bilang untuk tahun-tahun berikutnya, maka gain-nya itu akan berkurang terus-menerus. Itu berarti nanti jurnalnya tinggal dibalik aja, Bu? Seperti tahun sebelumnya, tapi dibalik gitu? Nggak dibalik, tetap aja dikredit, tetap dikredit, tapi jumlahnya yang turun. Oh iya ya benar. Oh, jadi retain earning gitu ya, Bu ya? Karena udah tahun berikutnya. Iya. Jadi yang the recognition itu artinya si jumlah gain-nya turun. Jadi di samping akunnya yang berubah dari gain ke RE, secara jumlah juga ya akan turun. Nah, itu yang di recognition-nya tuh itu. Oh, turun melihat dari tabel amortisasinya, Bu ya? Iya. Oh, oke, Bu. Paham, Bu. Iya, kan masing-masing mendekati par value. Jadi selisihnya kan makin lama makin kecil. Selisih bonds payable sama investment in bond itu makin mendekati hari jatuh tempo kan selisihnya makin kecil. Kalau selisih mereka makin kecil kan selisih interestnya juga makin kecil. Oh ya. Kan interest kan dihitung dari carrying value-nya. Carrying value-nya makin kecil, interestnya makin kecil. Jadi si gain-nya itu makin lama makin turun. Jadi bukan didebetkan, enggak. Dikreditkan, diganti namanya jadi RE, tapi jumlahnya jadi berkurang. Oh ya. Baik, Bu. Kasih, Bu. Ya, Zevanya. Udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tuh baru tadi jam berapa ya? Belum sampai 1 jam. Ayo ada yang tanya lagi gak?
Bu, izin bertanya. Ya, Adis. Kalau pertanyaannya itu berapa beban bunga yang diakui itu berarti besar sebelum ada jurnal eliminasi konsolidasi, Bu ya? Berapa beban bunga Yang dari diakui. interest expense. Kalau interest expense kan patokannya apa namanya, YTM. YTM kali jadi Carrying value. kali dengan carrying value Value. variable. Itu yang diakui. Berarti sebelum ada eliminasi kan, Bu ya? Ada eliminasi. Kan kalau ada eliminasi kan berkurang interest expense-nya. Tergantung yang ditanyanya apa, interest expense-nya siapa, interest expense-nya P, interest expense-nya S, atau interest expense-nya konsolidasi. Oh iya. Iya, kalau yang konsolidasi kan yang berarti yang keluar kan, yang ke pihak keluar. Kalau interest expense yang dibayarkan ke anak perusahaan atau ke induk kan sudah dieliminasi sama interest revenue. Makanya tergantung yang ditanya interest expense-nya siapa. Yang jelas kalau interest expense kan yang issuer kan, yang punya bonds payable. Kalau yang ditanya interest expense konsol ya sudah dieliminir sebagian. Iya. Iya. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Halo. Halo. Ada pertanyaan lagi nggak? Bu, saya mau izin nanya lagi deh, Bu. Boleh, mau 10 pertanyaan juga boleh. Ini Bu, saya kan baca soal dari workbook itu, dia di soal itu ada seperti biasa kayak misalkan P mengendalikan S dengan persentase kepemilikan 80% gitu ya Bu. Kalau di bab sebelumnya itu kan kita 80% itu kita jadikan implied value ya Bu, sehingga nanti muncul excess value. Kalau di bab obligasi ini, itu 80% itu berpengaruh nggak sih Bu untuk transaksi obligasi atau enggak? Enggak. Itu maksudnya gini. P memiliki S itu kaitannya nanti untuk menghitung berapa income from S-nya, berapa NCI expense-nya. Kalau ke obligasinya yang pengaruh adalah belinya berapa banyak obligasinya. Oh iya, oh berarti nggak ada sangkut paut dengan transaksi obligasi, tapi untuk yang seperti dividen gitu-gitu biasa Bu? Iya, itu pengaruhnya menghitung income from investment pengaruh kan, menghitung NCI expense-nya pengaruh. Kan nanti menghitung income from S kan yang gain-nya kan dimasukin, gain masuk,
dikurangi dengan the recognition of gain. Itu kan kali persentase kepemilikan. Oh iya iya. Iya. Soalnya di soal ini nggak ada dijelasin gitu Bu, kayak misalkan income awalnya berapa gitu-gitu, nggak lengkap. Jadi saya bingung tujuannya apa ada di situ. Ya itu sih kaitannya untuk menghitung NCI, menghitung income from. Kalau mau menghilangkan interest expense-nya berapa, menghilangkan bonds payable-nya berapa, itu kaitannya dengan berapa banyak atau berapa persen saya beli obligasinya. Kalau yang kepemilikan sahamnya kaitannya dengan menghitung income from S, menghitung NCI expense. Berarti nanti kita bikin jurnalnya itu untuk bab ini berarti obligasi plus dengan beberapa tambahan dari bab-bab yang lalu ya Bu? Iya betul. Jadi gabung jadi satu, ada excess, biasanya ada juga persediaan, ada land, ada building atau equipment, sama obligasi gabung jadi satu. Oh ya oke, paham Bu. Iya. Makasih Bu. Iya. Loh, gimana? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Yang lainnya pada kemana? Ayo, tadi minta Zoom. Udah saya penuhi Zoom. Begitu, nggak ada lagi. Fawas, gimana Fawas? Eti kemana Eti? Eti biasanya rame. Nggak tahu Bu, etik. Iya, Bu. Halo. Paham ya? Jadi berapa banyak yang harus diketahui? Kalau jurnal kan hanya nambah berapa? 3 kan? Jurnal nambah 3. 3 itu apa aja? Menghilangkan investment in bond dengan bonds payable. Yang kaitannya dengan bonds. Mengeliminasi interest income dengan interest expense. Menghilangkan interest receivable dan interest payable. Udah. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ ya. Masalahnya kadang-kadang interest income-nya harus dicari. Interest expense-nya harus dicari. Investment in bond-nya harus dicari. Bonds payable-nya harus dicari. Nah, untuk mencari bonds payable atau investment in bond itu, kalian itu pengetahuannya adalah pengetahuan AKM, ya.
menentukan berapa interest expense, berapa interest income yang muncul di laporan entah P, entah S, itu juga pengetahuan AKM. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi AKM, bagaimana pembukuan yang menerbitkan bond, bagaimana pembukuan yang beli investment dalam bentuk bond. Itu AKM-nya. Kalau AKL-nya hanya tinggal membuat selisih aja, menyelisihkan. Nah, selisihnya itu adalah gain atau loss, gitu. Baik, Bu. Bu, Ya, nanti kalau misalkan ujian disuruh nyari sendiri market yield-nya itu harus pakai interpolasi apa boleh langsung ke kalkulatornya? kalkulator aja. Oh ya, boleh Bu ya. Iya, kalau bisa pakai kalkulator langsung pakai kalkulator. Nah, kalau pakai interpolasi pun kan tetap aja pakai kalkulator, malah kalian 2 kali kerja kan? Iya. Langsung aja pakai kalkulator. Cari langsung efektif interest rate-nya berapa, kan cuma tinggal masukin aja kan, kalau ada rumusnya kan di situ. Masukin. Iya. Ngerti. Iya. Kasih. Dan jangan kosong ya. Worksheet-nya jangan kosong. Iya, Bu. Ada lagi? Kalau nggak ada, Zoom-nya saya tutup. Nanti lanjut di WA group. Kalau nggak ada yang tanya. Kan penjelasannya sudah minggu yang lalu sebelum libur ya. Ini kan hanya untuk pertanyaan. Kalau kita tatap muka pun saya nggak banyak menjelaskan, tapi banyaknya latihan di kelas, biasanya begitu. Jadi kalau untuk 2 kali pertemuan, sekalinya itu untuk menjelaskan, yang pertemuan berikutnya untuk latihan soal. Ya, atau yang penjelasan saya ubah-ubah sedikit, saya bikin berbagai skenario, terus gimana bisa nggak ngerjainnya. Ya, jadi lebih kepada banyak latihannya, karena kalian juga nanti bukan nggak ada multiple choice, nggak ada isian ringan ya, semuanya bikin worksheet, menyelesaikan worksheet. Oke, Fawas gimana Fawas? Ya Bu, bisa dilanjut di WA grup mungkin. Iya, soalnya nggak pada aktif. Bu, misalkan pekan depan atau berikutnya bisa latihan soal atau bagaimana, boleh nggak Bu? Boleh, sekarang juga boleh. Mau nanya-nanya soal gitu boleh. Itu aja di foto soalnya. Ya, baik Bu. Boleh. Apa ini aja nanti soalnya yang mana gitu ya. Ya, kalau lebih enak sih kalau soalnya sebelum Zoom-nya gitu, jadi akan lebih cepat pembahasannya. Tapi kalau pas lagi Zoom nanya soal juga nggak masalah, nanya aja. Baik, Bu. Makin banyak kalian mengerjakan soal, makin paham, makin terbiasa. Gitu. Jadi jangan cuma 1 kali 2 kali, ya, berkali-kali gitu. Oke, so kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut di WA group aja, ya, Awas. Iya Bu. Gimana? Saya serahkan sama Awas nih. Ya, saya N aja. Ya, di N saja dulu mungkin Bu. Ya, kasihan yang itu ya, yang keluar masuk. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.